Melangkah jauh kemana hati sepi ku rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dimanapun saat ini Anda sedang berada. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif RH. Dalam kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tema berjudul Transderivational Search dan ketidaktahuan. Ya, Transderivational Search dan ketidaktahuan. Ya, mungkin ada beberapa di antara Anda yang masih bingung dengan istilah Transderivational Search atau TDS. Kalau kata ketidaktahuan Anda saya kira sudah tahu. Nah, kita bahas dengan bahasa sederhana meskipun judulnya kelihatan rumit ya. Gini, kenapa orang kadang mengalami ketakutan dalam gelap? Misalnya mati listrik ya. Mati listrik, itu gelap gulita, Anda berada di gua, mati lampu, nggak ada pencahayaan. Kenapa kira-kira? Kenapa? Ya, karena pada saat gelap Anda tidak bisa melihat apa-apa, Anda tidak tahu apa yang ada di sekitar Anda tidak tahu apa yang ada di hadapan Anda. Jadi sebetulnya yang membuat kita takut dalam kegelapan sebenarnya karena kita tidak tahu di sekitar kita ada apa. Karena kalau misalnya meskipun gelap tapi Anda bisa tahu yang ada di sekitar, tidak masalah. Jadi sebetulnya yang membuat kita takut itu adalah ketidaktahuan. Ya. Sama halnya ketika kita itu mencemaskan masa depan. Kenapa sih kita cemas itu? Karena kita tidak tahu nanti akan terjadi apa. Itu persis seperti reaksi kita ketika kita berada di dalam kegelapan. Ini sama ketika kita renang di sebuah danau atau kolam. Kenapa sih kita kalau di kolam renang tuh rasanya nyaman gitu loh? Karena mungkin airnya bening sehingga kita bisa melihat di dasar itu apa. Ketika kita berenang di sungai yang keruh, airnya gelap, gak kelihatan apa-apa, kadang ada rasa takut. Kenapa? Bukan hanya masalah dalam. Ini di bawah nih ada apa gitu loh. Nah, ketidaktahuan ini yang sebenarnya kadang memicu ketakutan kita, memicu kecemasan kita, memicu kekhawatiran kita. Nah, kaitannya dengan istilah Transderivational Search itu apa? Teman-teman semua, Transderivational Search adalah istilah yang saya gunakan kalau Anda pernah belajar Neuro-Linguistic Programming, adalah salah satu kosakata yang ada di dalam bahasan itu, NLP. Ketika seseorang itu tidak tahu, maka kan dia tidak dapat informasi dari luar kan. Anda gelap nih, Anda nggak dapat informasi dari penglihatan, nggak tahu. Ya, misalnya nggak ada suara apa-apa, ya berarti tidak ada input info. Maka satu-satunya jalan Anda mencari informasi untuk mencari tahu adalah ke dalam. Jadi reaksi ketika kita mengalami ketidaktahuan, maka kita akan mengalami yang namanya TDS atau Transderivational Search, ke dalam. Saya sering katakan bahwa saat kita berhenti melihat keluar, kita akan mulai melihat ke dalam. Ya. Itulah sebabnya pada saat kita tidur itu kita tidak dapat input dari luar, maka apa yang kita lihat dalam mimpi contohnya ya, di dalam apapun yang kita alami saat kita tidur, maka itu terjadi karena kita melihat ke dalam. Nah, saat kita berhenti melihat keluar atau tidak dapat bisa melihat yang di luar, tidak dapat info dari yang di luar, maka kita jadi mengerti apa yang ada di dalam. Maka sesungguhnya saat paling tepat untuk melihat bagaimana program dasar kita adalah saat kita berada di dalam sebuah ketidakpastian atau ketidaktahuan. Nah, karena TDS adalah aktivitas kita untuk mencari informasi yang sudah ada di dalam diri kita sendiri, yang sudah terinstal, yang sudah tua, yang sudah lama di dalam. Jadi kalau misalnya pada saat Anda di dalam kegelapan, tidak tahu apa-apa, pikiran Anda mencari ke dalam, lalu di dalam diri Anda yang sudah terinstal, misalnya cerita-cerita bahwa ada monster yang dalam kegelapan, ada hantu, ada hal-hal yang menakutkan, maka akan memicu reaksi kita takut, karena sebetulnya kita bukan melihat fakta di luar sana, tapi kita melihat ke dalam. Sama ketika misalnya kita banyak memberikan input di dalam pikiran bawah sadar kita hal-hal yang tidak bagus, maka pada saat kita dihadapkan pada ketidaktahuan tentang masa depan, kegelapan peristiwa yang akan datang, maka kita akan mengalami ketakutan luar biasa. Sebetulnya yang kita lihat karena kita melihat apa yang sudah ada di dalam, bukan senyatanya apa yang akan ada di luar. Yaitu dia. Jadi TDS adalah
jalan kita untuk mengetahui apa yang sebenarnya sudah ada di dalam. Kalau misalkan Anda dalam ketidakpastian masa depan tidak bisa mengetahui apa-apa, Anda melihat hal-hal yang positif, Anda bisa dalam keadaan tenang, berarti sebetulnya pada waktu terjadi transderivational search, pencarian yang ke dalam, menurunkan ketidaktahuan tadi, dia menemukan hal-hal yang baik di dalam. Gitu. Nah, jadi sebenarnya ini simpel sekali kalau memahami ini. Jadi kita pun sering melakukan contoh-contoh TDS. Contoh misalnya zaman saya masih kuliah dan saya belum lulus-lulus. Waktu itu saya sering ketemu teman-teman ya, atau di kelas atau sahabat yang lama udah lulus gitu kan, ditanya, "Gimana Rif? Sudah mau lulus ya?" Ya kan? Pertanyaannya itu kan sudah mau lulus ya, gitu kan? Jawaban saya itu menggunakan TDS itu. Artinya saya membuat sebuah kalimat yang memicu dia TDS. Kalimat saya apa jawabannya? Alhamdulillah. Dengan diiringi mimik muka yang tidak mencurigakan. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah ini kan nggak jelas. Alhamdulillah itu apa? Alhamdulillah ini masih lama lulusnya. Alhamdulillah nggak lulus. Alhamdulillah di DO. Ya bisa dimulai dengan kata alhamdulillah. Tetapi ketika kita mengemasnya dengan sangat cantik, alhamdulillah, dia akan mengalami TDS. Alhamdulillah itu rasa syukur. Syukur itu berarti sesuatu yang baik telah terjadi, berarti lulus. Dia yang menyimpulkan. Sudah punya pacar belum? Alhamdulillah. Belum atau punya nggak jelas. Itu yang menentukan TDS orangnya. Ya, jadi ini trik-trik sederhana ya, bagaimana melakukan TDS. Sama kayak saya pernah baca di internet, ada seorang yang ketangkep polisi, kemudian dia lupa tidak bawa surat-surat, kemudian mulai mau ditilang. Si orang ini membuat satu kata-kata dan sikap perilaku yang memicu si polisi mengalami TDS. Dia pura-pura mencatat nomor nama identitas dari polisinya, dan sengaja diperlihatkan seolah-olah memang mencatat. Polisinya kan heran. "Kamu ngapain? Nyatat nama bapak. Bapak tinggal di mana? Tugas di mana?" Sehingga memicu TDS kan. Ngapain nih orang kok nanya? "Ngapain kamu nyatet-nyatet saya?" Nah, orang itu ngomong gini, "Bapak saya PM, Pak." PM. Iya. PM itu kan singkatan. Nah, PM ini nggak jelas kan apa artinya. Polisi itu langsung menerjemahkan. Dia akan mengalami TDS, mencari ke dalam database yang sudah ada. Ternyata PM itu di dalam dirinya itu apa? Polisi militer. Wah, langsung takut. "Oh mas, udah lolos aja." Itu yang namanya TDS loh. Padahal aslinya, Anda tahu yang mau ditilang tadi yang ngomong PM, bapaknya apa? Penjual martabak. Penjual martabak. Jadi teman-teman, kita bisa memanfaatkan memanfaatkan TDS ini dalam kehidupan sehari-hari. Bisa untuk berkomunikasi, bisa untuk mengevaluasi apa saja yang tertanam di dalam diri kita, baik atau buruk, sehingga itu bisa jadi saran untuk scanning. Ya. Jadi, balik lagi kita simpulkan bareng-bareng ya, bahwa ketidaktahuan sesungguhnya adalah hal yang memicu ketakutan kita, dan orang cenderung menjauhi apa yang dia tidak ketahui. Anda tidak mengenal seseorang, tidak tahu di siapa dia, Anda akan cenderung waspada. Karena sesungguhnya yang terjadi adalah terjadi TDS di dalam diri Anda. Yang Anda lihat bukan fakta di luar sana, tapi fakta-fakta yang ada di dalam diri Anda. Selamat membuat realita-realita positif di dalam diri Anda, sehingga ketika Anda mengalami ketidaktahuan, Anda mengalami TDS, penglihatan Anda ke dalam melihat hal-hal yang baik di dalam diri Anda, sehingga apa yang dilihat di dalam akan mewujud di luar. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.